Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana, nomor BP 20160001. Di sini saya selaku sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisti Fartika, nomor BP 20160002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Sutila Herma, nomor BP 20160003. Saya selaku pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Wardana, nomor BP saya 20160004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Di sini saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huspa Inesi dengan nomor BP 20160006. Saya selaku pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Widahtul Sukma, nomor BP 20160007. Di sini saya selaku pembaca materi. Oke, baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan senyawa karbon. Berdasarkan rantai kovalen yang digunakan untuk membentuk ikatan antara atom-atom dalam senyawa karbon, maka senyawa karbon dibedakan atas dua, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh yang dimaksud adalah ikatan tunggal di mana atom-atom penyusunnya atau terutama atom-atom C berkaitan dengan satu rantai kovalen. Ikatan tak jenuh yaitu ikatan ganda atau ikatan triple yang atom-atom penyusunnya berkaitan dengan menggunakan 2 atau 3 rantai kovalen sekaligus. Berdasarkan jumlah atom C Berdasarkan jumlah atom C lain yang berikatan pada satu atom C dalam rantai karbon, maka atom C dibedakan menjadi atom C primer, yaitu atom C yang terikat pada satu atom C lain, atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat pada dua atom C lain, atau atom C tersier, yaitu atom C yang terikat pada tiga atom C yang lain, atom C quaterner, yaitu atom C terikat pada 4 atom C yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isomerisasi. Isomerisasi adalah perubahan struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus menjadi rantai bercabang tanpa disertai perubahan rumus molekul. Senyawa hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang memiliki unsur karbon C dan hidro H. Atom-atom hidrokarbon ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, ada C4H10 dapat berubah menjadi CH3 berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH3, atau disebut dengan N-butana. Selanjutnya, isomerisasi ruang. Isomerisasi ruang, senyawa-senyawa mempunyai rumus kimia dan rumus struktur yang berbeda. Isomeri ruang ini dibedakan atas isomeri geometri. Isomeri geometri terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki dua rangkap dan pada kedua atom C yang memiliki ikatan rangkap dua, masing-masing mengikuti dua atom tersebut atau gugus yang lain. Yang kedua, isomeri optik. Pada isomeri optik, isomer berada dalam permutaran bidang cahaya berpolarasi. Berdasarkan susunan atom-atom pada isomeri ruas dibedakan atas 1. Enantiomeri. Pada isomer ini, isomeri yang satu merupakan bayangan cermin isomeri yang lain. Yang kedua, diastereomeri. Pada isomeri yang satu bukan bayangan cermin yang lain. Sekian dari penjelasan saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Sutila Herma. Saya akan membahas tentang reaksi senyawa karbon. Reaksi senyawa karbon pada umumnya merupakan pemutusan dan pembentukan ikatan kovalent. Pada beberapa jenis reaksi senyawa karbon diantaranya yaitu reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi, atom atau gugus atom yang terdapat dalam suatu molekul diganti oleh atom gugus atom lain. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi di mana terjadi pengubahan ikatan tak jenuh menjadi jenuh dengan cara menangkap atom-atom lain. Reaksi eliminasi adalah reaksi di mana terjadi penghilangan beberapa atom atau gugus atom untuk mendapatkan zat baru. Reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan jenuh menjadi tak jenuh. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu tentang gugus fungsional dan reaksi pengenalnya. Gugus fungsional dan reaksi pengenalnya terdiri dari yang pertama yaitu alkohol. Alkohol dengan rumus umum ROH dapat dianggap sebagai turunan dari hidroksil atau suatu alkana atau turunan alkil dari air. Pembagian alkohol yang pertama berdasarkan letak gugus OH pada rantai karbon. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alkohol primer ialah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Atom C primer maksudnya yaitu atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Sedangkan alkohol sekunder ialah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Maksudnya alkohol atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Atom C sekunder ialah atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Sedangkan alkohol tersier yaitu ialah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier atau atom C sekunder ialah atom C yang terikat pada 3 atom C tersier adalah atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Yang kedua, berdasarkan banyak gugus OH yang terikat pada rantai C dapat dibedakan menjadi yang pertama alkohol monavalen disebut juga alkanol, yaitu alkohol yang hanya memiliki 1 gugus OH. Yang kedua, alkohol polivalen yaitu alkohol yang memiliki gugus OH lebih dari 1. Jika memiliki 2 gugus OH dinamakan alkandiol. Jika memiliki 3 gugus OH dinamakan alkantriol dan seterusnya. Isometri pada alkohol terjadi karena yang pertama letak gugus OH-nya, yang kedua ada atau tidak cabangnya, dan yang ketiga letak cabang-cabangnya. Pembuatan alkohol dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan KOH atau AgOH, suspensi Ag20 dalam eter berair pada air. 2. Mereaksikan kimia primer dengan asam nitrit. Yang ketiga, reduksi senyawa karbonil ialah senyawa yang mengandung gugus CO. Reduksi alkana menghasilkan alkohol primer. Reduksi alkanon menghasilkan alkohol sekunder. Yang keempat yaitu sintesis Grignard. Senyawa Grignard atau alkil magnesium kalida sangat penting dalam pembuatan berbagai macam alkohol. Pada reaksi ini terjadi adesi RMGX pada gugus karbonil dengan hidrolisis. Kemudian pembagian gugus fungsional dan reaksi pengenalnya yang kedua yaitu eter.
Eter merupakan senyawa karbon turunan alkana. Satu atom H dari alkana diganti dengan gugus alkoksil dengan rumus kimia OR, sehingga dinyatakan dengan rumus umum ROR aksen. Isomerisasi pada eter disebabkan karena letak gugus fungsional OR-nya atau cabang-cabangnya. Eter selain berisomer samanya juga berisomer pada alkohol atau disebut isomer fungsional. Pembuatan eter dapat dibuat dengan cara 1. Eliminasi alkohol. Pada cara ini campuran alkohol dan asam sulfat pekat dapat dipanaskan sampai 1400 Celcius. Asam sulfat pekat selain sebagai katalisator juga sebagai zat higroskopis. Yang kedua, sintesis Williamson. Pada cara ini alkil halida direaksikan dengan natrium alkoholat. Kegunaan eter yang pertama, sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Yang kedua, sebagai obat bius pada pembedahan. Gugus fungsional dan reaksi pengenalnya yang ketiga yaitu aldehida atau alkanal. Aldehida atau alkanal dianggap sebagai turunan alkana di mana satu atom H dari alkana diganti dengan gugus fungsional C sama dengan OO, sehingga aldehida atau alkanal ditulis dengan rumus umum R C sama dengan OH. Isomerisasi pada alkanal terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Selain alkanal berisomer sesamanya juga berisomer pada alkanon atau isometris fungsional. Pembuatan alkanal dapat dibuat dengan beberapa cara, diantaranya 1. Mengoksidasi alkohol primer sebagai oksidator dapat digunakan sebagai oksigen dari udara asalkan menggunakan katalis platina atau tembaga. Yang kedua, memanaskan campuran natrium karboksilat dan natrium format kering atau destilasi kering. Yang ketiga, mereaksikan alkil ester asam format dengan senyawa Grignard metanal atau HC sama dengan OH. Metanal merupakan suku pertama deret homolog aldehida. Pada suhu kamar berwujud gas tak berwarna berbau rangsang. Larutan metanal 40% dalam air diperdagangkan dengan nama formalin. Formalin yang ini digunakan untuk mengawetkan benda-benda anatomi. Metanal banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan zat warna, plastik, dan lain-lain. Pembuatan yang pertama, cara pembuatannya itu oksidasi metanol dengan oksigen dari udara dengan menggunakan Cu sebagai katalis. Yang kedua, reduksi gas CO oleh H2. Baiklah, gugus fungsional dan reaksi pengenalnya yang keempat yaitu alkanon atau keton. Alkanon ialah senyawa yang dianggap turunan dari hidrokarbon dengan gugus fungsional C sama dengan O atau gugus karbonil. Dinyatakan dengan rumus O R C R aksen. Isomerisasi pada alkanon disebabkan oleh 1. Ada atau tidaknya cabang serta letak cabang. Yang kedua, letak gugus fungsionalnya. Selain alkanon berisomer sesamanya juga isomer dengan alkanal atau isomer fungsional. Pembuatan alkanon dapat dibuat dengan berbagai cara. Yang satu, mengoksidasi alkohol sekunder. Yang kedua, distilasi kering garam-garam alkali atau alkali tanah karboksilat. Aseton atau propanon. Aseton merupakan suku alkanon yang terendah. Pada suhu kamar, aseton
berupa zat cair tak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, berbau manis, dan mudah larut dalam air. Aseton digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik dan gas Athena. Aseton juga digunakan untuk membuat kloroform dan iodoform. Pembuatan secara besar-besaran aseton dapat dibuat dengan distilasi kering kalsium asetat. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, asam karboksilat atau alkanoat. Alkanoat atau asam karboksilat adalah turunan dari alkana. Jika satu atom H dari alkana diganti dengan gugus fungsional C sama dengan OH, sehingga rumus alkanoat dinyatakan dengan RC sama dengan OOH. Alkanoat disebut juga sebagai asam lemak, karena asam-asam ini banyak terdapat di alam sebagai asam lemak dalam bentuk ester dengan alkohol. Isomerisasi pada alkanoat disebabkan karena ada atau tidaknya cabang serta letak cabang-cabangnya. Alkanoat selain berisomerisasi sesamanya juga berisomer dengan ester atau dengan ester. Pembuatannya yaitu reaksi karboksilat dapat dibuat dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, oksidasi alkohol primer atau alkanal sebagai oksidator dapat digunakan oksigen di udara. Kalium pemanganat atau kalium bikromat dalam satu asam sulfat. Yang kedua, mereaksikan gas CO2 dengan reaksi Grignard. Yang ketiga, sistesis nitril mereaksikan alkil halida dengan NaCN atau KCN dalam larutan beralkohol membentuk alkana nitril atau alkil sianida. Alkil nitril ini dalam suasana asam atau basa terhidrolisis membentuk asam karbonat. Alkandioat atau asam dikarboksilat adalah asam karboksilat yang mengandung 2 gugus karboksilat. Asam hidroksi karboksilat senyawa golongan ini selain mengandung gugus karboksilat juga mengandung gugus hidroksil atau OH. Jadi senyawa ini dapat bersifat sebagai asam juga bersifat sebagai alkohol. Berdasarkan banyak gugus C sama dengan OOH dalam senyawa ini dibedakan menjadi A. Asam hidroksi monovalen. Asam ini hanya memiliki satu gugus C sama dengan OOH. Yang kedua, asam hidroksi bivalen. Asam ini mengandung 2 gugus, yaitu C sama dengan OOH. Yang ketiga, asam hidroksi trivalen. Asam ini mengandung 3 gugus C sama dengan OOH. Selanjutnya yaitu gugus fungsional dan reaksi pengenalnya. Yang keenam yaitu ester. Ester adalah senyawa karbon turunan asam karboksilat. Jika atom H dari gugus fungsional C sama dengan OOH diganti dengan gugus alkil. Ester yang dinyatakan dengan rumus RC sama dengan OR aksen. Isomerisasi pada ester ditentukan oleh yang pertama, rantai C pada asam atau alkilnya, yang kedua, cabang-cabangnya. Selain ester berisomer dengan sesamanya, juga berisomer fungsional dengan asam karboksilat. Pembuatan ester dapat dibuat dengan jalan. 1. Mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol atau esterifikasi Fischer dalam suasana asam. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan. Yang kedua, mereaksi perak karboksilat dengan alkil halida dengan rumus RC sama dengan OAG tambah R aksen X menjadi RC sama dengan
OR aksen tambah AGX. Yang ketiga, mereaksikan anhidrida asam alkanoat dengan alkohol. Yang keempat, mereaksikan halogen asam alkanoat dengan alkohol. Selanjutnya, gugus fungsional dan reaksi pengenalannya yang terakhir yaitu atau yang terakhir amina. Alkil amina adalah senyawa karbon turunan amonia jika satu atau lebih atom H-nya diganti dengan gugus alkil. Dengan demikian, amina dibagi menjadi 3 macam, yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Amina primer jika satu atom H dari NH3 diganti dengan gugus alkil. Rumus amina ditulis dengan R sama dengan NH2. Sedangkan untuk amina sekunder, jika 2 atom H dari NH3 diganti dengan gugus alkil, menjadi rumus amina sekunder ditulis R NH R aksen. Yang ketiga, amina tersier. Amina tersier jika 3 atom H dari NH3 diganti dengan gugus alkil, maka rumusnya ditulis sebagai R N R aksen. Senyawa amina, baik itu amina primer, sekunder, dan tersier, mempunyai rumus umum yaitu CnH2n tambah 3n, dengan n adalah jumlah atom. Pembuatan amina dibuat dengan cara mereaksikan alkil halida dengan amonia alkilasi Hofmann. Isomerisasi pada amina ditentukan oleh yang pertama, rantai C-nya bercabang atau tidak, yang kedua, letak N-nya, dan yang ketiga, macam aminanya atau primer, sekunder atau tersiernya. Cukup sekian presentasi materi gugus fungsional dan reaksi pengenalnya dari saya. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan senyawa organik. Definisi asli kimia organik ini berasal dari kesalahpahaman bahwa semua senyawa organik pasti berasal dari organisme hidup. Tetapi telah dibuktikan bahwa ada beberapa perkecualian. Kimia organik sebagai ilmu secara umum telah disetujui. Telah dimulai pada tahun 1828 dengan sintesis urea organik oleh Friedrich Wöhler yang secara tidak sengaja menguapkan larutan amonium cyanat NH40Cn. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu peran kimia organik dalam bidang farmasi. Ada beberapa peran kimia organik dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu mengubah molekul sintesis kecil untuk mendesain obat-obatan agar terjadi interaksi dengan protein yang ada pada gen. Yang kedua, meneliti sifat toksik dari suatu senyawa. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan metode sintesis baru yang lebih efektif dalam membuat obat-obatan maupun senyawa anti kuman. Yang keempat, mengembangkan obat yang lebih selektif dan tepat sasaran untuk menyembuhkan penyakit. Yang terakhir yaitu mendesain obat-obatan yang dapat bekerja lebih efektif dari sebelumnya. Cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya selaku moderator saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.